beberapa hari ini memang aku nih lagi dikasih tugas sama leader di kantor hukum tempatku kerja ya. Jadi tugasnya itu disuruh ini untuk membreakdown dari A sampai Z bagaimana cara ahli waris ini untuk mengurus tanah warisnya. Ya sebenarnya tugas ini ya simpel aja sih, tinggal googling ya saya dapat gitu. Tapi ada sesuatu yang menarik yang pengen aku ceritakan ke kawan-kawan semua. Bahwasanya ketika aku dapat file PDF dari kawanku yang kerja di pengadilan agama, salah satu pengadilan agama di Kalimantan Selatan, aku tuh ngeliat ini tentang panjar dari pendaftaran gugatan permohonan perkara di situ. Karena kan itu perlu tuh untuk nanti aku sampaikan kepada klienku atau aku sampaikan kepada masyarakat pada saat kami pembekalan hukum, bahwasanya biaya panjarnya itu segini. Nah, yang membuatku menarik adalah ternyata aku menemukan ada 4 hal yang membuatku sangat excited untuk mempelajarinya kembali. Nah, 4 hal itu adalah gugatan sederhana, perkara verze, perkara derden verze, dan perkara intervensi. Ya betul. Kenapa? Karena selama aku belajar hukum, aku 4 tahun belajar hukum di universitas. Setelah itu lanjut belajar di kantor hukum magang itu, aku baru menemukan 4 hal ini. Ya sebenarnya gugatan sederhana dan gugatan intervensi itu pernah, tapi nggak pernah terpelajar, cuma pernah dengar aja gitu. Ya pernah dengar aja tapi nggak pernah dipelajari gitu. Ternyata setelah dapat itu aku mulai berpikir, oh ini unik nih, ini rame nih kalau dipelajari lebih lanjut. Nah, ketika aku coba cari tahu, ternyata gugatan sederhana itu adalah gugatan yang kerugian materialnya itu di bawah 500 juta. Jadi persidangannya itu dilakukan sederhana, hakimnya satu, dan yang paling penting adalah waktu persidangan itu maksimal 25 hari. Wah, itu sangat memangkas. Karena kalau kawan-kawan tahu, waktu persidangan normal itu bisa sampai 5-6 bulan. Dan ini cukup 25 hari. Ini amazing kalau menurutku. Dan ya mungkin senior-senior sudah tahu ya tentang hal ini. Tapi bagi aku pribadi, sidang selama 5 sampai 6 bulan yang panjang itu bisa sesingkat 1 bulan, anggap 1 bulan kan begitu. 1 bulan 25 hari itu sangat luar biasa. Sangat memendekkan waktu. Nah, yang kedua adalah verzet. Ternyata verzet itu setelah aku cari tahu, verzet itu ternyata adalah gugatan yang bisa dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan karena ada putusan first take kayak gitu. Nah, mungkin kawan-kawan untuk putusan first take itu adalah putusan yang ketika penggugat itu melakukan gugatan tapi tergugatnya nggak hadir. Jadi diputus hakimnya itu adalah putusan first take, putusan yang mengabulkan putusan yang mengabulkan permohonan penggugat full itu. Dari sini tergugat itu ternyata boleh loh. Setelah itu putusan keluar, belum berkekuatan hukum tetap, ternyata boleh untuk melakukan verzet. Ini bahasanya agak sulit ya, karena bahasa hukum itu diambil dari serapan bahasa Belanda. Ini untuk breakdown aja sih. Jadi kawan-kawan yang nonton ini bisa paham tentang hal itu. Kayak bahasanya di first take, verzet. Nah, nanti ada lagi bahasa-bahasa yang lain. Tapi tadi ini akan sangat efektif dan sangat
ada upaya-upaya hukum seperti ini memudahkan tergugat sebenarnya, karena dia nggak hadir dengan suatu alasan yang benar, putusan per stek sudah keluar, kita memiliki upaya hukum per Z. Dan ini aku nggak pernah tahu loh, kalau aku nggak buka biaya panjar yang dikirimkan kawanku tadi, aku nggak pernah tahu tentang per Z ini. Wah, ini ilmu baru yang aku temukan. Nah, kemudian itu der den verzet. Der den verzet itu adalah upaya hukum yang dilakukan orang lain yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan, yang sebenarnya dia nggak terlibat sebagai penggugat, tergugat atau tergugat, dia nggak terlibat dalam pengadilan itu, tapi dia merasa dia terugikan atas munculnya suatu putusan pengadilan, maka dia bisa melakukan upaya hukum der den verzet. Nah, jadi tiba-tiba misalkan putusan pengadilan tang gitu kan, tiba-tiba dia punya rumah, diambil rumahnya gitu. Karena putusan pengadilan nggak tahu apa-apa kan itu, maka dia bisa melakukan der den verzet. Dan ini lagi-lagi ilmu baru bagi aku. Lagi-lagi ini ilmu baru. Dan yang terakhir ada perkara intervensi. Nah, untuk perkara intervensi sebenarnya aku sudah pernah dengar sih perkara intervensi itu, tapi nggak pernah belajar secara mendalam tentang perkara intervensi. Perkara intervensi itu adalah perkara yang pihak ketiga itu mencoba bergabung kepada peradilan yang sedang berjalan karena dia merasa dia terlibat dalam hal itu. Jadi ada penggugat, ada tergugat nih lagi beradu argumen di pengadilan, ada pihak ketiga yang mau bergabung, maka dia melakukan intervensi. Ya itu, dia melakukan intervensi. Jadi dia kalau dia diterima hakim dia bergabung, kalau dia tidak diterima hakim dia di luar. Nah gitu, perkara intervensi. Ini ada cerita tersendiri saya tentang perkara intervensi yang pernah saya dan senior lawyer itu berhadapan dengan perkara yang dilakukan intervensi itu. Ya walaupun kemarin itu nggak belajar sih. Kemarin itu nggak ada belajar sama sekali sih. Cuma apa ya? Oh iya, perkara intervensi. Oh ini pihak intervensi gitu kan. Cuma itu nggak ada belajar sama sekali. Akhirnya ini apa ya? Empat topik itu tuh membuat saya bertambah keyakinan saya itu bahwasanya kalau kita berhenti belajar pada saat kita lulus universitas gitu 4 tahun atau 3 tahun setengah kita kuliah, kita berhenti belajar di situ, sayang. Karena ternyata masih banyak hal-hal yang bisa dieksplor yang mungkin itu luput pada saat kita kuliah dulu gitu. Kita luput, ternyata ada perkara-perkara yang bisa dipelajari lagi, diperdalam lagi, dan itu boleh jadi akan sangat bermanfaat bagi kita ke depan. Nah, kira-kira kawan-kawan nih yang dengar hari ini itu punya nggak cerita-cerita yang kurang lebih sama dengan cerita yang saya alami, yang saya terkejut-kejut gitu kan, yang saya merasa wah ini amazing ya, dan kayaknya seru nih untuk diceritakan ke kawan-kawan semua. Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Kita coba, kita breakdown sama-sama, kita coba berbagi cerita bahagia kita. Mungkin itu ya untuk video kali ini. Dadah.